Selamat pagi Indonesia. Kali ini saya berada di Gunung Merapi dan saya akan melakukan lava tour, yaitu mengelilingi daerah Merapi pasca meletus. Tapi ini menjadi wisata yang menarik. Oke, ikuti saya. Ayo Mas Dian, berangkat. Pasca erupsi dahsyat pada bulan November 2010, Gunung Merapi kini bermetamorfosis menjadi tempat wisata yang dikenal dengan Lava Tour Merapi. Ada 4 pilihan dalam wisata ini, yakni short, medium, long, dan sunrise, yang artinya panjang durasi dalam menggunakan jeep ini. Dan saya memilih sunrise dan long agar dapat menikmati Gunung Merapi aktif ini dari berbagai sisi. Wajar jika wisata ini diminati oleh keluarga atau rombongan, karena dalam setiap jeep bisa membawa hingga 4 orang dalam satu trip. Selain itu, seorang pemandu tur juga akan menemani pengunjung untuk menceritakan peristiwa alam yang menewaskan lebih dari 200 jiwa ini. Dia mau jalan-jalan untuk lihat ini pagi di Merapi. Nah, dari tadi sebenarnya nunggu sunrise, matahari terbit gitu rencananya, sama mau keliling sini. Dan tujuan pertama tur saya ini adalah bunker. Bunker ini hanya berjarak 3 km dari puncak Merapi. Namun pada tahun 2006 lalu, bunker yang seharusnya digunakan untuk tempat berlindung sementara ini justru menelan 2 korban jiwa setelah tertimbun material panas Merapi. Sebenarnya saya agak sedikit merinding masuk sini. Ini waktu itu posisinya di mana, Mas? Itu di kamar mandi sebelah sini, Mas. Ini kamar mandi. Di sini ada ruangan gudang. Nah, dulu pas ada korbannya tahun 2006 itu di kamar mandi sini sama di sini. Di sebelah sini. Oh, di sini? Iya, di belakang. Pokoknya ya sekitar di belakang ini. Itu diukur pakai alatnya itu sekitar 600 derajat. 600 derajat itu 3 hari setelah kejadian. Tapi kalau pas kejadiannya ya kurang tahu gitu. Kita lanjut ya. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Gunung ini termasuk gunung berbahaya karena menurut catatan telah mengalami erupsi setiap 2 hingga 5 tahun sekali. Sementara dalam radius 4 km dari puncak Gunung Merapi juga dikelilingi oleh pemukiman yang sangat padat. Ya, tak hanya potensi wisata, material pasir dari erupsi Merapi juga menjadi potensi ekonomi bagi para penambang. Pasir yang dimutahkan oleh Gunung Merapi ini merupakan pasir kualitas terbaik untuk bahan bangunan. Derungan mesin jeep kami pun berlanjut pada sebuah tempat yang dikenal dengan nama Batu Alien. Ya, batu raksasa yang keluar dari perut Merapi ini berdiameter sekitar 5 meter dan memiliki tinggi 3 meter. Batu ini disebut oleh warga kaki Merapi sebagai batu alien, sebab rupanya yang mirip alien. Uniknya, batu ini sekilas kalau kita perhatiin seperti wajah manusia. Jadi di sini adalah matanya, 1, 2 hidung, mulut, dan di sebelah sana telinganya. Coba perhatiin. Dan gardu pandang ini adalah tujuan berikutnya. Tempat ini adalah tempat terbaik untuk menikmati panorama Gunung Merapi dari dekat, yakni radius 3 km. Di sini juga kita dapat melihat panjangnya wilayah bekas aliran lava yang kini sudah memutih. Dan siapa yang tak kenal Mas Penewu Suraksohargo atau yang biasa disapa dengan Mbah Marijan. Semasa hidupnya, almarhum Mbah Marijan dikenal sebagai seorang juru kunci Gunung Merapi. Sehari setelah awan panas atau biasa disebut Wedus Gembel menerjang dusun Kinahrejo yang sekaligus kediamannya pada Selasa 26 Oktober 2010 petang. Untuk menghormati jasadnya, makamnya kini menjadi bagian dari wisata Lava Tour. Museum Sisa Hartaku yang terletak di Desa Kepuhrejo ini menjadi akhir dari wisata. Bangunan museum ini adalah salah satu rumah yang terkena dampak erupsi Merapi. Sisa barang yang terkumpul dan tertata rapi ini justru menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan. Di sini, pengunjung dapat merasakan dari dekat bagaimana keganasan Merapi
yang telah meluluh lantakan desa Kepuh Rejo. Ya, dari sekian banyaknya barang koleksi yang ada di Museum Sisa Hartaku ini, jam dinding ini adalah salah satu yang menarik karena jam ini menunjukkan saat-saat ketika erupsi di tahun 2010. Ya gitu ya Mas ya. Ini meleleh-meleleh gitu ya Mas ya. Puas jalan-jalan menggunakan jeep di wisata Merapi, sekarang ini nih yang saya cari. Ada cemilan khas Kaliurang, namanya jadah tempe. Ibu, boleh cobain dulu ya? Nah, ini dia. Ini yang disebut jadahnya. Jadah tempe biasa disebut sebagai burger Jawa. Untuk menikmatinya memang mirip burger, yakni dengan mengapit tempe bacem dengan 2 jadah atau kepalan ketan uli yang sudah diolah. Ya, belum lengkap rasanya jika berada di lereng Gunung Merapi tidak mencicipi makanan khas ini. Kalau saya tuh emang suka sekali sama yang namanya ketan ya. Nah, kalau ketan jadah ini memang dominan di kelapanya, kelapa. Gurih. Terus dikasih tempe, tempenya manis jadi gurih campur manis. 10. Wajar jika racikan menu yang sudah ada sejak 40 tahun lalu ini diburu penikmat kuliner. So, selamat makan Indonesia. Rajiv Wardana, Yusuf Daroman, Daerah Istimewa Yogyakarta. The gifted architect is making a draft in beautiful design. The options and possibilities are endless.